Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, ke-9 Akra, dan terakhir AGII. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di harga 885, terkoreksi 0,56%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Medco ini kelihatan sudah dua kali mencoba melewati 900 sampai 920 dan gagal ya. Memang kalau dilihat ini dia terkoreksi tipis ya. Cuman perkiraan saya Medco ini kemungkinan besar ya masih bisa turun ke 880 itu. Jadi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Untuk Medco harganya juga tanggung, memang bisa naik, cuman resikonya siap nggak ya. Kalau cut loss mepet ya silahkan aja kalau mau trading cepat ya, karena setiap hari ya tetap ada momentumnya, bisa aja naik kan, tapi naik terbatas, habis itu tuh koreksi lagi ya. Itu cari kesempatan, cari momentum. Nah, bagaimana tahu ada potensi untuk dia naik sedikit atau technical rebound di hari itu, setelah itu bisa koreksi ya. Teknik masuknya dengan cara scalping. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk trading scalping ya, bagaimana cara entry-nya, bagaimana cara exit-nya, di mana tahu di mana harga entry, harga exit, dan juga membuat support resisten dan tahu pola-pola saham yang akan naik dan turun, itu bisa dipelajari di teknik scalping Borneo Trader yang akan diadakan di tanggal 11 September 2022. Nanti juga diajarin bagaimana bandarmologi, ARB Hunter, arah Hunter, dan menganalisa time frame chart yang lebih kecil. Dan juga grupnya saya aktif dan juga akan merekomendasikan setiap pagi saham-saham yang bisa di scalping yang berpotensi besar untuk bergerak hari itu. Dan juga setiap hari Senin awal minggu Bapak Ibu dapat rekomendasi saham untuk swing ya, selama belajar sampai bisa mandiri. Jadi seperti itu. Kalau tertarik bisa join di kelas scalping Borneo Trader. Klik link yang ada di deskripsi atau link yang ada di bio Instagram Borneo Trader, Linktree. Kalau tertarik seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Kalau dilihat dari weekly-nya memang volume besar ya. Cuman kan dia kayaknya membentuk ekor yang panjang. Biasanya ekor-ekor panjang di area resisten ini nggak lama turun dulu ya. Nih kelihatan, cuman ini volumenya luar biasa, bahkan dari volume 2 tahun yang lalu ya. Jadi menurut saya Medco masih akan uptrend, cuman dia akan membuat swing low-nya. Di mana dia akan membuat swing low-nya, yang itu yang kita harus lihat ya. Kita bisa analisa untuk perkiraan untuk swing low-nya, cuman ya sampai nggak tahu ya. Mungkin ya 800-780. Menurut saya di area ini akan ada swing low-nya ya. Tapi disclaimer on, saya juga wait and see aja dulu ya. Saya sudah profit taking, jadi belum masuk juga. Malas kalau masuk harga-harga tanggung. Tapi kalau untuk trading cepat, ODT, scalping ya saya biasa masuk aja. Tapi kalau ada momentum, tapi profitnya nggak bisa besar ya. Kalau di saham seperti ini, kalau lagi belum ada momentumnya. Seperti itu untuk Medco. Langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup di harga 318 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Elsa ini kalau saya lihat dia itu lagi konsolidasi aja. Yang penting lah ya, yang penting jangan turun dari 310. Ini kan dia berhasil break dan terlihat juga koreksinya dengan volume yang sangat kecil. Jadi ini kelihatannya seperti ini. Nih pergerakannya range-nya 310 sampai 330. Tektok 10% kemungkinan loh ya. Tapi ini disclaimer on. Kalau saya lihat ya perkiraan saya masih oke, karena sudut kemiringan EMA 20-nya juga masih bagus. 45 derajat, memang EMA 60-nya ini masih melandai ya. Ya yang penting Elsa jangan turun dari 310 ya. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi untuk disimpan midterm 3 bulan 6 bulan ke depan ya jangan turun dari 300. Ya bisa juga ya. Tapi kan itu waktunya lebih lama, time frame-nya lebih lama, lebih menunggu. Tapi ya kalau dia bertahan ya bagus. Jadi seperti itu. Untuk Elsa kondisi seperti ini masih oke ya. Trennya juga masih bagus nih. Ini bisa ditarik dari sini ya, seharusnya di area
310 nih aja dia turunannya, terus naik lagi, bisa ini masih dalam pola ascending triangle ya. Pergerakannya seperti ini, mungkin belum saatnya naik, tapi momentumnya ya sepertinya tetap akhir tahun bisa lewat 340, udah strong uptrend ya. Untuk Elsa itu kan resisten 340 itu semenjak 2021, setahun yang lalu belum di break, tapi lihat low-nya terus naik, itu memberikan sinyal bagus nih ya. Pelan-pelan naik nih, tinggal nunggu lewat aja 340 untuk Elsa. Jadi menarik nggak untuk Elsa? Elsa menarik, cuman kalau mau beli harga sekarang ya hitung aja risk rewardnya ya. Kalau mau main pendek silahkan juga, nggak ada yang salah di market nih. Mau main 1 menit 2 menit TP 1% 2% TP ya nggak masalah. Yang penting tuh sesuai dengan profil resiko masing-masing, dan yang lebih penting juga portofolionya ya bisa bertumbuh lah ya, walaupun nggak stabil bertumbuh, cuman ya mungkin bulan ini nggak bertumbuh, bulan depan bertumbuh, tapi kalau dikalkulasi atau ditarik selama setahun portofolio bertumbuh ya, itu ya memang persentasenya kan beda-beda. Kuncinya bagaimana Bapak Ibu dan saya sebagai trader itu bisa lebih baik ke depannya, portofolio juga lebih baik, bukan stuck atau terdiam di situ-situ aja ya, naik turun capeknya aja ya, biasa seperti itu. Jadi seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham ketiga, ada Pegas yang ditutup di harga 1815, menguat 0,5%. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat net buy. Kalau dilihat dari broker semarinnya, Pegas ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Pegas ini dia lagi berjuang ya, mampu nggak bertahan di 1800. Itu support neckline semenjak dia jebol Januari 2020. Ini dia retest 2 kali, double top, gagal, turun. Dan ini juga oke untuk Pegas ya. Kalaupun Pegas turun sampai 1600 misalnya ya, kalau ya masih oke, masih bisa ditolerir. Tapi kalau itu sih patah menurut saya trennya ya, kalau ditarik seperti ini ya. Tapi tren patah ini kan ada tren baru ya. Kadang itu yang menjadi membingungkan. Jadi yang biasa toleransi stop loss. Kalau punya trading plan tuh jalankan aja. Mau nanti dia mantul di 1500 ya nanti beli di bawah aja. Ya, kalau misalnya jebol 1800, mungkin nggak dia di neckline-nya ini aja ya, 1700. Ya maksimalnya lah ya, maksimalnya ini hapus aja nih. Tapi kalau mau bagus ya harusnya bertahan di 1800. Tapi kelihatannya nih koreksi juga dengan volume kecil ya. Ya kuncinya ya, kalau mau Pegas aman nih jangan turun dari 1800 lah ya. Kalau turun dari itu agak lemah, mungkin turun dulu ke 1700, bahkan bisa ke 1600 dia turun ya. Karena 1700 itu ada neckline, cup and handle-nya. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, apakah ini menarik diperhatikan? Hari Senin harus hijau. Kalau mau bagus nutup gapnya ini aja minimal bagus tuh di 1860 untuk Pegas. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3.990, terkoreksi 3,15%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker semarinnya, MDKA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA jebol juga 4.200 yang waktu itu perkiraan saya bisa bertahan, ternyata gagal ya. Dan kemana arahnya untuk MDKA? Kalau dilihat kondisi seperti ini ya, 4.000 tuh harusnya dijaga. Ya toleransinya 3.900 nih lah ya. Cuman udah kurang bagus nih. Untuk MDKA sepertinya ya trennya turun dulu. Tapi jangka menengah menurut saya peluang besar tetap akan coba uptrend ya. Kalau dilihat MDKA ini udah naik dari 1000 ke 4000 ya, wajar aja kalau turun ya. Kondisinya juga dia terus membentuk high yang lebih rendah. Nah ini ya, pokoknya 3.900 nih area toleransinya lah untuk MDKA untuk tren jangka pendeknya ya. Kalau itu jebol ya udah tinggalin aja ya. 4.000 sampai 3.900. Kalau dilihat juga volumenya besar saat turun. Candle weekly-nya volumenya biasa aja ya. Memang kurang bagus untuk MDKA saat ini karena kenapa? Karena ya seharusnya kalau sinyal dia mau bagus itu waktu candle minggu lalunya doji harusnya ada candle hijau minimal tutup di atas 4.300. Ternyata dia sampai 4.300 habis itu koreksi ya. Berarti memang mau dibawa turun dulu untuk MDKA. Jadi potensinya ya uji support lah 3.900 sampai 3.990 itu. Ke situ dulu ya. Nih coba lihat bertahan nggak untuk MDKA. Jadi kalau ditarik tren dari atas juga dia gagal lagi lewat ya. Cuman ya kalau ini koreksi ABC ya harusnya ini ke atas lagi ya.
Ya toleransinya kalau dia nggak mau lanjut downtrend ya jangan turun dari 3440 C-nya ini. Kalau itu benar ya. Cuman kondisi seperti ini bisa digunakan lagi dengan tambahan indikator Fibonacci retracement. Nah, ini ya pas di 3920 itu 0,5-nya yaitu harusnya dijaga oleh MDKA. Jadi seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup menguat 4,24% ke harga 860. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya BRPT diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BRPT akhirnya ya berhasil kembali tutup di atas 850. Yang perkiraan saya waktu itu kalau memang jebol 850 itu arahnya 800. Kelihatannya ini dia lagi konsolidasi ya. Dan kalau sudah kondisi seperti ini ya jangan turun lagi, itu aja untuk MDKA. Jadi seperti itu aja untuk MDKA untuk minggu depan. Kalau untuk minggu ini dilihat weekly-nya dulu. Weekly-nya cukup bagus nih. Cuman kan dia masuk lagi ke dalam trend downtrend-nya. Udah 2 minggu. Nah, kalau minggu ini dia bisa balik lagi ke 900 sampai 960 itu berarti reject ya. Berarti ya bagus untuk BRPT. Tinggal nunggu minggu ini aja. Kuncinya ya untuk BRPT ya kalau bisa jangan balik lagi ke bawah 840. Agak rawan kalau dia balik lagi karena udah berhasil break kan, tutup di atas harga tertingginya dari 5 candle sebelumnya dan dia membentuk higher high, higher low, ya harusnya ini lanjut. Targetnya uji EMA 200-nya. Kalau dia bisa balik aja minimal ya 880 minggu ini itu cukup bagus. Nggak perlu ke 960 dulu sampai 980. Yang penting balik dulu dia ke 880, bergerak di atas 880 itu bagus untuk BRPT. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam ditutup terkoreksi 1,8% ke harga 1900. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, Antam ada sedikit distribusi ini ya. Si CC 153.000 yang nampung CP 118.000. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, apakah ini pola dead cat bond atau dia lagi konsolidasi? Cuman hati-hati kalau jebol 1900 ya arahnya tetap ya menurut saya nutup gap di 1790 sampai 1760. Jadi apakah ini pola dead cat bonds ya bisa terjadi ya. Nih waktu itu gambaran saya seperti ini. Ya kuncinya jangan membuat low baru di bawah 1870. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini juga Bapak Ibu lihat. Nah, ini harusnya dipertahankan. Kalau dia sampai ke 1830, golden ratio-nya ini lebih bisa naik cuman agak lebih pelan ya. Jadi kondisi seperti ini untuk Antam bagaimana ya, kalau mau bertahan ya harusnya mantul lagi rebound hari Senin besok. Tapi kalau dia terus turun ya siap-siap tetap 1720 itu arahnya atau nutup gapnya ini minimal di 1790. Seperti itu untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup terkoreksi 3,34% ke harga 5.775. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker semarinya, Inco ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco akhirnya jebol juga support 6.000. Jadi kemana arahnya kondisi seperti ini? Ya turun. Coba kalau dilihat dari candle weekly-nya ya. Potensial EMA 60-nya di 5.600 ya. Mungkin ada pantulan di 5.600 karena kan naik turunnya itu ada 400 poin. Dari 6.000 ke 5.600. Karena itu juga dulunya support yang awalnya resisten di break, retest 3 hari terus bertahan di atas 5.600 rally ya. Jadi menurut saya untuk Inco wait and see aja dulu karena volume juga meningkat saat turun dan juga EMA 60-nya sudah melengkung lagi ke bawah karena gagal. Jadi potensi turun dulu. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini. Dia jebol juga dari 0,5-nya yang harusnya itu bisa dipertahankan untuk dia lebih cepat naiknya, dan sekarang dia ke golden ratio dan ya memang biasa ada pantulan di golden ratio dan kebetulan di golden ratio-nya itu ada gap
peluangnya ya ke situ. Jadi tunggu aja di 5.600 itu ya. Kondisi seperti ini trading cepat aja. Kalau dia lagi arahnya turun bisa mantul dari support, pas kebetulan Bapak Ibu beli di support dan bisa profit 2% 3%, realisasikan aja. Jangan berharap dulu profit besar dengan kondisi seperti ini, apalagi ISG yang terus gagal menembus 7.200 ya. Hati-hati tuh. Jadi cuan bungkus yang paling penting tuh apa? Pertumbuhan portofolio, bukan profitnya satu saham 20%, 50%, 100%. Semua juga pengen seperti itu. Tapi kan kebanyakannya ada yang lossnya juga ya. Setiap orang itu berbeda-beda, tapi ya tergantung masing-masing ya. Kalau suka dengan profit besar mau hold juga silahkan, nggak ada yang salah ya. Tapi kalau saya lebih fokus ke pertumbuhan portofolio. Jadi seperti itu. Untuk Inco, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1.500, menguat 0,67%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, TINS ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TINS ini masih cukup bagus, konsolidasi aja ya. Cuman dihapus saja gambarannya. Kita lihat di mana support resistennya. Kalau dilihat resistennya itu yang tren jangka pendek yang gagal terus ditembus itu 1.520. Supportnya ada di 1.450. Nah, ini tektok area ini ya. Ya, kalau saya sih lebih ke wait and see aja dulu ya, karena ini hammer terbalik, takutnya dia nutup gap dan bisa ke 1.450. Ya kalau mau beli ya area supportnya ini kan kelihatan dia terus mantul dari 1.450. Kalau dia nggak mantul ya jebol, cut dulu. Berarti yang jaga dari semenjak Agustus 2022 itu kan nggak jagain lagi, ya udah cut aja. Kalau memang ada masih dijagain ya harusnya dipantulin lagi, dijaga. Jadi seperti itu. Untuk TINS, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup terkoreksi 2,54% ke harga 1.150. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, Akra ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, untuk Akra ya udah turun dulu ya. 1.100, 1.080 itu udah nggak bisa dihindar. Dan juga di sini kalau dilihat Bapak Ibu perhatikan ada neckline di 1.150 itu pola cup and handle. Ini gambaran barunya. Ada peluang ya, indikasi belum pasti dan ke arah ini ya. Ini bisa range-nya untuk dia area demand-nya ya. Jadi kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Tunggu di bawah aja sekalian. EMA 60 ini kemungkinan juga akan jebol, tapi tutup aja ya. Nah, nih hati-hati nih. Kalau Akra gagal bertahan di atas 1.150 rawan ya. Karena naik turunnya Akra ini kan 50 poin. Dari 1.150 ke 1.200, 1.200 ke 1.250. Kayaknya seperti itu pergerakannya. Ini kan kelihatan dari candle-candlenya. Ini dari 900 ke 950. 950 ke 1.000. Jadi ya harus mantul. Dan pantulan terakhir kalau tetap bertahan ya harusnya di 1.100. Ya cuman ini hati-hati. Akra juga sudah naik tinggi. Bahkan dari 300 dia dari 2020. Itu udah 300% naiknya. Nah, jadi seperti itu. Untuk Akra lebih ke wait and see aja dulu ya. Memang bisa mantul, cuman siap nggak? Kalau nggak pakai cut loss, siap nggak di bawah ke 1.100? Kalau yang pakai stop loss ya siap-siap cut loss mepet karena potensial jebol. Tapi disclaimer on. Seperti itu. Untuk Akra, langsung saja ke saham selanjutnya. Atau saham terakhir ada AGI yang ditutup terkoreksi 2,73% ke harga 2.130. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semarinya, AGI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGI juga menurut saya ini gagal. Peluang besar turun dulu. Targetnya ke 2.000. Tunggu di 2.000 lagi ya. Ini udah waktu itu perkiraan saya kan 2.200 itu akan mantul. Ya ini berapa hari dia mantul. Dari 2.200 mantul ke 2.300. Itu lumayan kan, bisa dimampatin tuh. Mantul. Beli hari ini, esok mantul. Beli esokannya mantul. Habis itu dia jebol, ya udah tinggalin dulu. Patah trennya juga kan, tren pendeknya. Jadi dia ke 2.000 dulu. Jadi tunggu lagi di 2.000 untuk AGI. Sabar aja. Nggak perlu trading tiap hari ya. Kalau nggak screening tiap hari ya nggak bisa trading tiap hari. Kalau cuman punya watchlist, misalnya ada saham AGI, saham yang lain, ya kalau lagi kondisinya nggak bisa ditradingkan hari itu, jangan ditradingkan. Tunggu aja di support. 2 hari besok nunggu atau 3 hari ya nggak masalah. Yang penting pas beli di support, dia bisa mantul dan bisa profit. Seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Dan juga mungkin teman-teman banyak yang request itu TCPI, kenapa nggak dianalisa ya. Ini
satu grup dengan BRPT. Karena kenapa? Karena TCPI ini sahamnya sepertinya ada corporate action atau repo ya. Nih, bid overnya juga tipis. Kalau dilihat transaksi harian juga tipis. Asing memang keluar masuk ya. Kalau dilihat broker summary-nya nih, lihat broker summary-nya tuh kiri kanan aja sepertinya ya, crossing aja. Di SH ini biasanya yang dipakai bandar untuk maintenance ya. Nah, kalau dilihat teknikalnya TCPI, nah ini kenapa saya bilang saham ini saham repo ini, lihat pergerakannya itu susunannya rapi ya, volumenya rapi ya, itu di-create aja sama market maker untuk melihat kalau transaksi saham ini nih ramai. Tapi bagusnya dia bagi dividen ya, cuman dividennya juga kecil, cuman Rp3. Apakah ini bagus? Sebenarnya kalau dilihat teknikalnya bagus, cuman kan pergerakan saham repo ini ya tergantung market maker mau gambarnya seperti apa. Karena ini bid overnya tipis ya, gampang bandarnya untuk gambar sahamnya ya. Nah, jadi seperti itu, apalagi ini saham repo. Kalau dilihat ya mungkin bisa naik, cuman kalau penumpangnya banyak bisa berat dia naik, malah bisa diturunin. Itu masalahnya ya untuk TCPI. Jadi seperti itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.